Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Jazila Abdul Haq dengan NIM B301244041. Di sini saya ingin meringkas sebuah tugas yang diberikan oleh Bapak Hendra. Jadi ringkasan yang saya dapat itu yang dibagikan oleh akun Akmaluddin Said berjudul Maryam di bawah pohon kurma, jejak narasi lintas abad. Jadi tulisan ini membahas asal-usul dan evolusi kisah tentang kelahiran Yesus yang terjadi di bawah pohon kurma, sebuah narasi yang ditemukan dalam Al-Quran, asal-usul di abad kedua Masehi. Narasi ini bermula dari teks apokryf Kristen awal yang dikenal sebagai Proto-Evangelium of James atau Aprox 150 Masehi. Dalam teks ini, Maria dan Yusuf mencari tempat melahirkan di padang gurun dan Maria melahirkan di bawah sebuah pohon. Transformasi di abad ke-6 Masehi, tradisi ini berkembang dalam Sirat Invasi Gospel and Pseudo Matthew atau Aprox 500 sampai 600 Masehi. Di sini detail dramatis yang ditembakkan pohon kurma menunduk untuk memberikan buah dan bayi Yesus bahkan bisa berbicara. Narasi ini populer di kalangan Kristen Timur yang fokus pada kisah mukjizat untuk menekankan keilahian Yesus. Perjumpaan di Jazirah Arab, kisah ini dibawa ke Jazirah Arab oleh komunitas Kristen Suria, Nestorian, dan Yahudi sampai Kristen melalui interaksi sosial dan perdagangan. Cerita ini menjadi bagian dari narasi lisan non-kanonik yang familiar di wilayah tersebut. Al-Quran sebagai reinterpretasi. Ketika Islam muncul pada abad ke-7, kisah ini dimaksudkan dalam Al-Quran pada tahun 610 sampai 632 Masehi sebagai reinterpretasi. Perbedaannya adalah Yusuf dihilangkan menekankan kelahiran tanpa ayah. Isa atau Yesus diposisikan sebagai nabi, bukan anak Allah. Maryam ditampilkan sebagai sosok suci, bukan sekedar tokoh yang membutuhkan mukjizat. Kesimpulan dari sudut pandang antropologi agama. Dari perspektif antropologi, kisah ini adalah contoh sinkretisme dan pertukaran naratif lintas komunitas. Narasi ini diambil dari tradisi lisan Kristen awal, disaring dan dimaknai ulang untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat baru. Ini bukan sekedar cerita, melainkan refleksi tentang bagaimana mitos bergerak, beradaptasi, dan diberi makna baru seiring waktu. Rangkuman diskusi di kolom komentar di bawah unggahan utama. Terdapat beragam komentar yang memperkaya diskusi tentang evolusi narasi dan interpretasi teks. Akmaluddin Said, yaitu sebagai penulis unggahan, membandingkan proses ini dengan cerita epik lain seperti kisah Srikandi dari Mahabharata yang dimodifikasi di Nusantara agar sesuai dengan budaya lokal. Ia menekankan bahwa narasi dimodifikasi untuk kepentingan budaya dan penguasa setempat. Agung Prabowo menyetujui poin tersebut, menyatakan bahwa perbedaan antara kisah Mahabharata versi Jawa dan India dapat menjadi contoh. Ia menambahkan bahwa di masa lalu dia menceritakan ulang dengan modifikasi adalah hal yang wajar, bukan mencontek, dan bahwa Al-Quran pun menceritakan ulang kisah dari Alkitab, yang mana Alkitab sendiri juga menceritakan ulang mitos yang lebih kuno seperti dari Sumeria. Herdana Taufik menambahkan bahwa modifikasi narasi lisan seringkali terjadi tanpa disengaja karena cerita lisan selalu mengalami pergeseran cerita dan makna. Hasanuddin Abu Rahman memberikan komentar yang lebih puitis, Tuhan yang kasih wahyu nguping cerita di bumi, yang ditanggapi positif oleh penulis. Franz Surya menanyakan tentang Maria saudara Yusuf dan menyatakan kebingungan silsilah yang kemudian diklasifikasi oleh Dan de Medelu sebagai Maria saudara Harun dan Musa. Merujuk pada ayat Al-Quran, Hermawaren membandingkan fenomena ini dengan tokoh fiktif dalam karya sastra Mahesa Jenar yang begitu melegenda hingga pembaca percaya dia benar-benar ada. Ia menyimpulkan bahwa narasi menjadi menarik dan abadi jika dibumbui dengan narasi metafisik, mujizat, dan keajaiban. Indra John menolak argumen yang disampaikan, berpendapat bahwa Alkitab harus menjadi satu-satunya sumber yang benar, yang mengklaim bahwa Yesus lahir di Bethlehem atau dataran tinggi yang tidak ada pohon kurmanya, sehingga cerita apapun tentang pohon kurma adalah palsu. Stefanus Fajar Kristanto menyadari bahwa narasi apokryf atau yang tidak masuk kanon Alkitab inilah yang menjadi sasaran
ayat-ayat Al-Quran dan menyatakan keprihatinannya bahwa hal ini masih menjadi perdebatan bagi kekristenan saat ini. Hence Darmanto memberikan komentar singkat yang menyimpulkan bahwa versi cerita tertua tentang kelahiran Yesus adalah di kandang hewan dan narasi yang berbeda mungkin dibuat agar cerita tampil beda. Mungkin sekian itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.